Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Anggaplah tayangan kali ini sebagai sebuah katekese bagi umat Katolik di tengah pendapat Daniel Mananta yang menuduh patung dalam gereja, mungkin dalam gereja Katolik, sebagai berhala dengan menyebut kitab Yesaya bab 44 ayat 13 sampai dengan ayat 20 sebagai dasar argumentasinya. Ada beberapa pokok pikiran saya. Yang pertama, kitab Yesaya merupakan kitab yang diakomodir sebagai bagian dari Alkitabnya Gereja Katolik. Apakah demikian bodohnya Gereja Katolik yang menentang apa yang diakuinya sebagai kitab suci dengan adanya patung-patung dalam Gereja Katolik? Dalam kitab Yesaya bab 44 ayat 13 sampai dengan ayat 20, Nabi Yesaya sebenarnya mengecam praktik iman bangsa Israel yang membelokkan imannya dari Yahweh, dari Allah yang benar yang menyelamatkan mereka, kepada Allah lain yang mereka ciptakan sendiri, seperti yang mereka ciptakan dari kayu. Itulah berhala, menyembah yang tidak seharusnya disembah, mengalahkan apa yang bukan Allah, atau mentuhankan ciptaan Tuhan, seperti mentuhankan kayu, mentuhankan batu, tanah, logam, dengan aneka kreativitasnya dalam seni rupa. Dan yang kedua, apakah dengan adanya patung-patung dalam gereja Katolik, dengan mudah kita mengatakan bahwa gereja Katolik telah berhala? Sabar dulu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Gereja Katolik hanya beralahkan Allah Tritunggal Maha Kudus, yang kepada Dia sajalah segala penyembahan diarahkan. Gereja Katolik tidak pernah mentuhankan patung atau mentuhankan gambar. Gambar dan patung tetap dilihat sebagai hasil karya manusia, sebagai bentuk ekspresi iman yang menandakan atau menyimbolkan pribadi yang diimaninya. Dan saya berpikir, tidak ada agama yang membangun imannya hanya dalam ide, hanya dalam imajinasi, tetapi muncul juga dalam karya seni seperti sastra, kitab suci, seni rupa, ataukah dalam seni bangunan sebagai ekspresi iman, atau juga mungkin sebagai sebuah ekspresi cinta. Apakah dengan menghormati kitab suci, kita mentuhankan kitab suci? Apakah dengan menghormati rumah ibadat, kita mentuhankan rumah ibadat? Apakah dengan menghormati patung, kita mentuhankan patung? Apakah dengan dibakarnya kitab suci, Allah kita juga ikut terbakar? Apakah dengan dibakarnya rumah ibadah, Allah kita langsung juga menjadi abu? Apakah dengan dihancurkannya patung Yesus, Allah orang Kristiani juga turut hancur? Sebegitu lemahkah Allah yang kita imani? Sekali lagi, gereja Katolik tidak pernah mentuhankan patung-patung. Makanya dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2132 mengatakan secara tegas seperti ini. Penghormatan Kristen kepada gambar tidak bertentangan dengan perintah pertama yang melarang patung berhala. Karena penghormatan yang kita berikan kepada satu gambar menyangkut gambar asli di baliknya. Ini kata-kata dari Santo Basilius. Dan siapa yang menghormati gambar, menghormati pribadi yang digambarkan di dalamnya. Penghormatan yang kita berikan kepada gambar-gambar adalah sebuah penghormatan yang hikmat, bukan penyembahan. Penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah. Dan yang ketiga, dapatkah kita menyimbolkan atau melambangkan sesuatu tanpa materi? Argumentasi Daniel yang mengikuti secara lurus-lurus yang tertulis dalam Yesaya bab 44 ayat 13 sampai dengan ayat 20 merupakan kecacatan dalam berpikir. Mengapa? Karena konteks yang dikecam oleh Yesaya adalah sikap bangsa Israel yang mentuhankan patung
yang mereka ciptakan sendiri dari kayu, di mana dari kayu yang sama juga dipakai membuat api untuk menghangatkan tubuh atau untuk membakar roti. Yesaya mengecam kebodohan bangsa Israel tempo itu. Ia menjadikan ciptaan Allah seperti kayu yang dipahat menjadi patung sebagai Allah mereka. Jadi yang dipersoalkan itu bukan patungnya, tetapi patung yang kepadanya kita menyembah dan kita mengalahkan patung itu. Patung dalam gereja Katolik tidak untuk disembah, tetapi dihormati karena menandakan pribadi yang ditandai atau yang disimbolkan oleh patung itu. Mirip kalau kita menghormati bendera kita merah putih. Meskipun bendera itu terbuat dari kain yang mungkin harganya murah, tidak terlalu mahal, bahkan kain itu juga dapat digunakan untuk membuat pakaian, tetapi ketika sudah dijahit merah dan putih sebagai bendera kita, maka itu perlu dihormati. Karena itu bukan lagi soal kainnya, tetapi sesuatu yang dilambangkan oleh kain itu atau oleh bendera itu. Patung dalam gereja Katolik, meskipun terbuat dari kayu atau terbuat dari batu, sampai kapanpun tetap dihormati untuk menghormati Dia yang disimbolkan oleh sarana suci ini. Jadi, baiklah, untuk sesuatu yang belum kita pahami secara baik, lebih baik kita diam daripada kita sesat dalam nalar dan juga dalam kata kita sendiri. Atau lebih baik kita bertanya daripada menuduh yang bukan-bukan. Semoga tayangan sederhana ini membuat umat Katolik memahami apa yang sudah kita hormati selama ini, termasuk patung-patung dan juga gambar-gambar kudus. Sekaligus menjadi awasan bagi Anda dan juga bagi saya untuk tidak menuduh yang bukan-bukan wilayah iman orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Salam sehat bagi kita. Pemuka agama Katolik angkat bicara setelah heboh pernyataan Daniel Mananta soal patung Yesus. Daniel Mananta atau yang juga dikenal dengan Fizi Daniel belakangan ini menjadi sorotan publik lantaran pernyataan kontroversialnya. Belum lama ini Daniel membuat pernyataan bahwa ia sepakat dengan perkataan Ustadz Abdul Somad atau UAS yang menyebutkan bahwa adanya roh jahat di dalam patung dan salib Yesus Kristus. Pernyataan Ustadz Abdul Somad tersebut sempat membuat geger beberapa tahun silam. Namun Daniel Mananta yang merupakan seorang penganut Kristiani mengatakan bahwa dirinya setuju dengan pernyataan UAS tersebut. Ini mungkin sebuah kejutan kali, ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini, bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit. Oke, di patung, ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah, ucap Daniel Mananta. Untuk menghindari mispersepsi, Daniel Mananta pun kemudian meminta pengikut Yesus untuk membaca Alkitab Yesaya pasal 44 ayat 13 sampai 20 terlebih dahulu sebelum memberi tanggapan atas pernyataannya itu. Ungkapan Daniel Mananta tersebut diunggahnya di akun Instagram miliknya 2 bulan yang lalu. Namun pernyataannya ini kembali menjadi sorotan setelah pernyataannya itu diunggah kembali oleh akun TikTok @tanfan. Tak hanya di TikTok, media sosial Twitter, pernyataan Daniel Mananta ini juga menuai beragam komentar dari warganet, termasuk salah satu pastor bernama Postinus Gule. Pastor Postinus Gule yang merupakan lulusan lisensiat hukum kanonik di Pontificia Universitas Gregoriana Roma ini pun menanggapi pernyataan Daniel Mananta tersebut melalui akun Twitternya @postinusgul. Tanggapan Pastor Postinus Gul mengenai pernyataan Daniel Mananta. 1. Ketika mendengar penjelasan saudara kita DM itu, saya senyum-senyum saja. Mari kita memberkati saudara kita ini agar beliau diberkati Tuhan dan melakukan hal-hal baik, benar, dan bijaksana.
2. Saya senyum-senyum mendengar pernyataannya, sebab apa yang ia jelaskan tidaklah demikian dalam iman Katolik dan tidak begitu juga dalam ilmu tafsiran kitab suci. Saya yakin banyak umat Kristen Katolik jauh lebih dalam dan luas pengetahuannya dan imannya akan Yesus Kristus. 3. Oleh karena itu juga saya yakin umat Kristen Katolik tetap setia dalam iman mereka akan Yesus yang disampaikan melalui tradisi suci, kitab suci, dan ajaran resmi gereja atau magisterium. Ya, teman-teman, kita lanjut. Keempat, tentu kita bersyukur sebagai penganut agama Kristen Katolik. Kami didik, menghargai dan menerima penganut agama lain sebagai saudara-saudari. Ini terus kita gelurakan. Secara khusus saya dan teman-teman bersyukur kami juga pernah belajar tentang agama-agama lain. 5. Oke, kita kembali ke topik pembicaraan kita. Saya menanggapi secara sederhana pernyataan saudara DM yang menyatakan bahwa dalam patung ada unclean spirit dan bahkan umat Kristiani menyembah patung dengan mengutip Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. 6. Dalam setiap agama ada bahasa-bahasa simbolis untuk mengungkapkan kecintaan dan kesetiaan kepada Tuhan yang mereka yakini. Ada yang membangun rumah ibadah agar bisa berdoa di sana. Rumah ibadah ini terbuat dari kayu, batu, besi, dan lain sebagainya. 7. Kita meyakini Tuhan itu Maha Kuasa, Ia mengatasi segala waktu dan ruang. Kendati ada keyakinan seperti ini, tetapi ada yang membangun rumah ibadah dengan menentukan arah kiblat. Ini bahasa simbolis iman, bukan berarti Tuhan hanya ada di kiblat itu. 8. Ada pula yang membuat lagu, himne, lukisan atau karya seni lain termasuk patung untuk mengungkapkan kecintaan dan kedekatannya kepada Tuhan. Lagu rohani atau himne rohani tentu bukan Tuhan. Demikian juga patung tentu bukanlah Tuhan dan tidak pernah dituhankan oleh umat Kristen Katolik. 9. Patung salib Yesus misalnya dipasang di gereja, di rumah, di tempat-tempat khusus, bukan untuk disembah. Patung itu bukan Tuhan, maka tidak pernah disembah. 10. Patung Yesus itu dibuat sebagai ungkapan kecintaan kepada Yesus. Kita melihat patung, kita ingat Yesus di surga dan yang selalu bersama kita, Dia Immanuel, Tuhan beserta kita. 11. Sama seperti seseorang yang begitu mencintai pacarnya dengan tulus, ia malah kreatif, ia simpan foto pacarnya, bisa saja ia lukis pacarnya. Jika sedang berada di tempat jauh, rasa rindunya bisa terobati saat melihat foto pacarnya atau lukisannya. 12. Atau minimal ia ingat pacarnya ketika melihat foto pacar itu. 13. Tapi foto pacarnya itu tetap foto, tetap terbuat dari kertas atau kalau tersimpan dalam HP, yaitu foto dalam HP. Bahkan ada juga seseorang yang merangkai syair lagu untuk mengungkapkan cintanya kepada pujaan hatinya. Yang ke-10, patung Yesus itu dibuat sebagai ungkapan kecintaan kepada Yesus. Kita melihat patung, kita ingat Yesus di surga dan yang selalu bersama kita, Dia Immanuel, Tuhan beserta kita. Oke teman-teman, ya 14 ini ilustrasi lain sebagai bangsa Indonesia. Kita ungkapkan kecintaan kita pada bangsa Indonesia dengan menghormati bendera merah putih, tapi bukan mentuhankan, bukan pula menyembah bendera itu. Kita hormati sebagai ungkapan kesetiaan dan kecintaan kita pada tanah air Indonesia. 15. Saya kembali pada pertanyaan awal, adakah agama yang sama sekali tidak memakai bahasa-bahasa simbolis dan ritualis untuk mengungkapkan kecintaan kedekatannya dengan Tuhannya? 16. Ada agama yang menaruh batu di tempat ibadahnya. Batu yang diyakini dari surga ini mereka sentuh, mereka cium atau minimal melambaikan tangan padanya. Apakah batu ini Tuhan? Tentu bukan. Ini bahasa simbolis untuk mengungkapkan imannya kepada Tuhan yang diyakininya. 17. Apa yang dibicarakan dalam Yesaya 44 ayat 13 sampai 20? Yahweh melalui nabinya menegur bangsa Israel yang tidak menyembahnya. Bangsa Israel malah membuat patung dan menjadikan patung itu Tuhannya.
Jadi bangsa Israel tergoda menciptakan Tuhan mereka sendiri dan patung itu mereka sembah. 18. Tidaklah demikian umat Kristen Katolik. Umat Kristen Katolik tidak membuat patung sebagai Tuhannya. Patung Yesus yang dibuat itu tidak sama dengan Tuhan. Maka ketika ada orang yang merusak patung Yesus, umat Katolik tidak akan berkata, Tuhan kami telah dirusak. Tidak akan demikian. 19. Patung yang dirusak tetap patung. Ia dari kayu atau dari batu atau dari bahan-bahan lainnya. Patung salib Yesus itu menjadi karya seni yang disucikan karena menjadi sarana bagi umat mengingat Tuhan Yesus yang mencintai manusia sehabis-habisnya hingga wafat di kayu salib. Nah, itu teman-teman tentang penjelasan, dan ini sangat luar biasa sekali penjelasannya, bahwa seperti yang telah kita baca tadi, ketika kita menghormati bendera kita, malah kita memberikan tangan kita untuk menghormati bendera kita. Apakah itu karena kita sembah bendera itu? Tidak, karena itu adalah kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Nah, sehingga apakah juga ketika ada patung maka itu juga dituhankan oleh orang-orang Kristen atau khususnya agama Katolik? Itu juga bukan, ya. Oke teman-teman, silakan berkomentar bagaimana pendapat Anda, dan kita setuju bahwa Daniel salah menilai apa itu maksud dari patung yang ada di gereja. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.